Pernah dengar deskripsi Ernest Hemingway soal lari banteng di Pamplona, Spanyol. Dia bilang itu seperti mimpi buruk yang indah. Kedengarannya intens banget ya. Iya, deskripsi yang kuat banget. Itu kan tradisi lama ya, 6 banteng dilepas ngejar orang di jalanan kota. Betul loh. Dan ini bukan main-main loh. Bahayanya itu nyata. Ada yang luka, bahkan meninggal. Terutama turis mungkin ya, yang kurang paham situasinya. Iya, risikonya tinggi memang. Nah, ini langsung nyambung nih ke topik kita hari ini, yang banyak kita ambil dari bab 30 di materi kita. Jadi pertanyaannya gini, apa mungkin sih menghadapi sedikit bahaya-bahaya beneran ya, bukan cuma like roller coaster, itu malah bagus buat kita. Menarik itu pertanyaannya. Terus, kenapa juga orang ada yang sengaja nyari pengalaman kayak gitu? Apa sih yang dicari? Nah, itu dia. Salah satu gagasan utama dari materi kita ini kan, kalau sedikit bahaya yang kita pilih dengan sadar, yang kita hadapi dengan persiapan, itu bisa bawa semacam Keajaiban. keajaiban. Maksudnya gimana tuh? Bukan sihir tentunya, tapi lebih ke efek psikologisnya. Bisa bikin kita lebih berani, merasa lebih hidup gitu, lebih hadir di momen itu. Sekaligus jadi cara buat, menguji diri sendiri. Oke, jadi kayak tes mental gitu ya? Betul. Dan penting digarisbawahi lagi, ini bukan bahaya palsu kayak di taman hiburan. Ini tantangan yang ada konsekuensi realnya kalau kita gagal. Sip. Nah, coba di Anda yang lagi dengerin, ingat-ingat sebentar. Kapan terakhir kali Anda ngelakuin sesuatu yang bikin jantung deg-degan karena takut, tapi di saat yang sama juga ada rasa excited gitu, rasa tertantang. Pertanyaan bagus tuh. Nah, mari kita coba bedah lebih dalam ya gagasan ini. Kenapa sih kita kadang malah nyari situasi yang, berpotensi bahaya? Materi kita kan nyebut beberapa riset tuh soal orang-orang yang suka olahraga ekstrim. Iya, para layang, panjat tebing, arung jeram. Nah, itu dia. Motivasi mereka apa aja katanya? Ternyata macem-macem ya. Ada yang emang cari excitementnya, sensasi adrenalinnya itu. Terus ada juga kepuasan luar biasa pas berhasil mencapai sesuatu yang sulit dan berisiko. Pencapaian ya? Betul. Terus ada juga aspek sosialnya loh. Pengalaman bareng menghadapi bahaya itu bisa nguatin banget ikatan pertemanan. Kayak kita lewatin ini bareng. Oh iya bener juga, solidaritas gitu ya? Iya. Terus tentu aja dorongan buat nguji batas kemampuan diri, fisik dan mental. Dan yang penting juga keinginan buat naklukin rasa takut itu sendiri. Naklukin rasa takut, itu kayaknya inti ya? Bisa jadi. Malah ada yang bilang pengalamannya itu hampir kayak pengalaman spiritual atau sakral. Atau mencapai kondisi flow state. Nah, flow state. Sering dengar itu. Kondisi fokus total waktu kayak berhenti gitu ya. Betul. Larut banget dalam aktivitasnya. Tapi ini nih yang mungkin jadi pertanyaan penting. Gimana kita bedain orang yang nyari tantangan buat tumbuh sama orang yang sekedar nekat atau ceroboh aja? Nah, itu pertanyaan krusial banget. Dan materi kita ini menekankan banget bedanya keberanian, bravery, sama kecerobohan, recklessness. Oke, bravery versus recklessness. Bedanya Di materi itu dibahas soal high sensation seekers, orang yang terus-terusan cari sensasi tinggi. gimana tuh ciri-cirinya? Riset nunjukin mereka ini cenderung punya reaktivitas amigdala yang lebih rendah. Amigdala itu kan bagian otak yang jadi kayak alarm bahaya kita gitu. Proses rasa takut, picu respons fight or flight. Oh, jadi kalau reaktivitasnya rendah, alarmnya kurang bunyi gitu? Kurang sensitif sama bahaya? Kira-kira begitu sederhananya. Jadi pas hadapi resiko, alarm di kepalanya nggak sekeras orang lain. Akibatnya, cenderung meremehkan kemungkinan buruk atau konsekuensi negatif. Wah, bahaya juga ya kalau gitu. Bisa jadi, ini bisa mengarah ke perilaku merusak diri, kayak minum berlebihan, judi nggak terkontrol, atau ambil resiko fisik yang nggak perlu dan malah bahayain orang lain. Nah, ini yang masuknya ke recklessness, kecerobohan. Oke. Jadi kecerobohan itu lebih karena sensor bahayanya kurang peka, bukan karena dia berhasil ngalahin rasa takutnya ya? Tepat sekali. Sebaliknya, orang yang pemberani, brave, menurut materi ini biasanya sistem limbiknya, termasuk amigdalanya normal kok. Mereka yang ngerasain takut, sama kayak kita. Deg-degan juga, keringat dingin juga. Iya, bisa jadi. Bedanya adalah
Mereka sadar ada rasa takut, tapi mereka pilih buat hadapi itu. Mereka berusaha ngatasin rasa takutnya dan tetap bertindak. Nah, ini inti keberanian sejati. Bertindak meskipun takut, bukan karena tidak ada rasa takut. Menarik banget perbedaannya. Bertindak walaupun takut. Tapi di materi kita kan disebut juga soal Hemingway tadi ya, yang nulis soal lari banteng itu. Katanya dia malah contoh yang agak ironis. Betul, itu poin yang menarik. Hemingway kan ikonik banget ya, mempopulerkan citra maskulin, pemberani yang hadapi bahaya. Tapi kalau kita lihat riwayat hidupnya, ya banyak ciri high sensation seeker tadi. Oh iya? Iya, dengan kecenderungan perilaku merusak diri, masalah alkohol, dan akhirnya tragis, bunuh diri. Ini jadi pengingat ya, kalau citra luar itu bisa menipu. Bener juga. Makanya, penting banget buat Anda, buat kita semua, untuk refleksi diri. Kalau lagi tertarik sama suatu risiko, coba tanya, ini dorongan tulus buat tumbuh dan ngalahin batasan diri, keberanian? Atau jangan-jangan cuma impuls cari sensasi kuat karena alarm di kepala lagi kurang peka, kecerobohan? Pemisahan yang penting banget buat disadari ya. Oke, terus nih, kalau kita berhasil hadapi tantangan ini dengan keberanian, bukan kecerobohan, rasa puas atau bahagianya itu muncul kapan sih? Pas lagi tegang-tegangnya di tengah-tengah gitu? Nah, ternyata nggak selalu begitu. Ini juga temuan menarik dari riset yang dibahas. Contohnya pesepeda gunung downhill. Oke, yang turun gunung cepat itu ya? Ya, pas ditanya tingkat kebahagiaan mereka, ternyata seringkali justru lebih rendah pas lagi meluncur turun di jalur bahaya itu. Duh, kok bisa? Bukannya itu bagian serunya? Karena pas momen itu, mereka lagi super fokus. Tegang. Mungkin juga takut beneran. Konsentrasi penuh kan buat selamat. Nggak ada waktu buat mikir, wah seneng banget nih. Oh iya. Fokusnya ke navigasi dan keamanan ya? Terus, kapan dong rasa bahagianya muncul? Nah, rasa bahagia, rasa puas yang dalam itu justru cenderung memuncak setelah mereka berhasil nyelesain lintasannya. Pas udah lewat tantangannya, udah tahu selamat, udah tahu berhasil. Jadi after effect-nya gitu ya? Lega dan bangga setelahnya? Betul. Poin kuncinya di situ. Kepuasannya datang dari kesadaran kalau kita telah berhasil menghadapi sesuatu yang sulit dan menakutkan, bukan melulu sensasi pas lagi jalaninnya. Analoginya kayak lari banteng kan ya? Pas lagi lari, dikejar-kejar, ya panik luar biasa. Tapi setelah berhasil lolos, wah pasti rasanya lega banget campur bangga gitu ya. Persis. Kemungkinan besar gitu. Lega dan bangga setelahnya. Oke, ini mengubah cara pandang sih. Jadi bukan nyari sensasi saat itu aja, tapi lebih ke perasaan setelah berhasil menaklukkan. Nah, kalau kita pengen coba nih, sedikit keajaiban dari hadapi takut ini, tapi jelas dengan cara yang lebih aman dan terukur lah ya, bukan lari dari banteng beneran. Gimana caranya? Materi kita ngasih panduan kan ya? Ada. Bab 30 itu ngasih kerangka praktis yang bisa Anda coba terapkan. Langkah pertama, temukan banteng Anda. Banteng pakai tanda kutip ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya, coba identifikasi satu tantangan pribadi yang spesifik buat Anda. Sesuatu yang rasanya mungkin sih dicapai, tapi jujur aja, bikin Anda agak gentar atau nggak nyaman. Jadi tantangan personal gitu ya? Iya, personal banget. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa fisik, mungkin belajar naik motor kopling yang selama ini Anda hindari, atau coba bungee jumping kalau memang itu mimpi terpendam Anda. Atau kayak contoh di materi, jalan kaki ratusan kilo di Camino de Santiago. Wah, itu butuh persiapan banget ya. Betul, tapi nggak harus fisik melulu kok. Bisa juga tantangan sosial. Misalnya, memberanikan diri ngungkapin perasaan ke seseorang padahal takut banget ditolak. Itu sih banteng buat banyak orang kayaknya. Hahaha, iya bisa jadi. Atau yang umum juga, bicara di depan umum. Banyak kan yang takut? Atau bisa juga di ranah emosi dan karir. Mutusin pindah kerja ke bidang baru, pindah kota sendirian, atau balik kuliah lagi setelah lama kerja. Oke, kuncinya berarti sesuatu yang bikin kita takut secara subjektif, tapi objektifnya masih mungkin dilakukan dengan persiapan ya. Tepat, menakutkan buat Anda, tapi mungkin dicapai. Itu kuncinya. Oke, udah ketemu nih bantengnya. Langkah selanjutnya apa? Langkah kedua, visualisasikan keberanian, bukan kecerobohan. Nah, balik lagi ke bedain tadi. Ingat kata Nelson Mandela yang dikutip di materi. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tapi kemenangan atasnya.
Jadi bukan nekat ya? Bukan. Nah, cara praktisnya, coba latihan mental. Bayangin diri Anda lagi ngelakuin hal yang menakutkan itu. Dan yang lebih penting lagi, bayangin gimana rasanya setelah berhasil melewatinya. Rasain leganya, bangganya gitu ya? Betul, rasain kepuasan dan percaya dirinya. Latihan visualisasi ini bantu biasain otak kita sama skenario sukses. Jadi, ngurangin sedikit rasa gentar di awal. Kayak pemanasan mental gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan yang penting juga di tahap ini, pakai logika Anda. Pakai otak sadar Anda buat nilai risiko dan konsekuensi secara objektif. Jangan biarin amigdala, si pusat alarm tadi, ngambil alih sepenuhnya cuma dengan skenario terburuk. Jadi analisis resiko rasional juga penting ya? Penting banget. Tanya diri sendiri, risiko nyatanya apa sih? Seberapa mungkin terjadi? Apa yang bisa saya lakuin buat ngurangin risiko itu? Konsekuensi terburuknya apa? Dan kira-kira saya bisa nggak nanganinnya? Oke. Bedain jelas mana kecerobohan murni, misalnya nekat manjat tebing tinggi tanpa latihan, sama risiko yang terkelola. Kayak coba panjat tebing di gym sama instruktur, atau ya itu tadi, nyatain perasaan. Risikonya mungkin sakit hati ditolak, tapi kan bukan cedera fisik. Paham. Visualisasi positif plus analisis resiko rasional. Masuk akal. Terus ada langkah ketiga. Ada langkah ketiga, buat rencana yang masuk akal dan ikuti rencana itu. Ini buat ngehindarin jebakan impulsif. Impulsif itu nggak bagus ya dalam konteks ini. Menurut riset yang dirujuk di materi kita, impulsivitas, bertindak tanpa mikir panjang, itu jarang banget nyambung sama kebahagiaan jangka panjang, malah sebaliknya. Oh gitu ya? Iya, makanya perencanaan matang itu penting. Contoh di materi kan soal orang yang mau jalan Camino di Santiago itu. Sarannya bukan ayo berangkat besok, tapi rencanain setidaknya setahun sebelumnya. Ngapain aja tuh setahun? Ya belajar rutenya, latihan fisik bertahap, siapin perlengkapan, atur logistiknya. Perencanaan matang itu ngasih kita kendali, dan juga bikin kita bisa nikmatin prosesnya. Proses persiapannya itu sendiri ya? Belajar hal baru, jadi lebih kuat, lebih siap. Kita jadi versi diri kita yang lebih berani, yang ngelakuin hal sulit, justru karena itu sulit dan bermakna buat kita. Bukan karena dorongan sesaat aja, ini soal pertumbuhan yang disengaja. Jadi ingat contoh penulis materi ini sendiri, Arthur Brooks. Dia cerita kalau olahraga ekstrim versi dia itu ganti jalur karir tiap sekitar 10 tahunan. Itu kan gede banget perubahannya. Persis, contoh bagus itu. Dia cerita gimana pas pertama kali ganti karir. Dari musisi French horn profesional jadi akademisi kebijakan publik. Itu rasanya luar biasa menakutkan katanya. Pasti ya, penuh ragu, nggak aman secara finansial mungkin. Betul, bener-bener keluar zona nyaman. Tapi dia berhasil lewatin banteng pertamanya itu. Dan pengalaman itu ngebantu buat selanjutnya ya. Nah, itu dia. Menurut pengakuannya, pengalaman berhasil itu ngasih dia kekuatan dan pede yang luar biasa. Jadi pas beberapa tahun kemudian dia mau lompat karir lagi, dari akademisi jadi pemimpin lembaga think tank, rasa takutnya udah jauh berkurang. Bukan berarti nggak ada takut sama sekali mungkin ya. Mungkin masih ada, tapi dia udah punya bukti di dalam dirinya kalau dia bisa melewati transisi besar yang menakutkan. Pengalaman sebelumnya itu kayak menempa otot keberaniannya buat hadapi banteng berikutnya. Wah, keren banget ya. Bagaimana satu keberhasilan hadapi takut bisa bangun kapasitas kita buat tantangan lain. Oke deh kalau gitu kita coba rangkum yuk poin-poin penting dari pembahasan kita soal bab 30 ini. Boleh. Jadi intinya adalah kalau kita hadapi sedikit bahaya atau tantangan yang kita pilih secara sadar dan bijak ya, dengan persiapan, perencanaan, dan didorong oleh keberanian. Keberanian buat ngalahin takut bukan karena nggak ngerasa takut ya. Betul. Bukan karena kecerobohan atau kurangnya rasa takut. Nah, tantangan yang dihadapi dengan cara ini itu bisa jadi alat yang efektif banget. Alat buat apa tuh? Buat ningkatin rasa hidup, buat numbuhin keberanian dan ketahanan mental, dan ujung-ujungnya bisa berkontribusi ke kebahagiaan dan kepuasan hidup kita secara keseluruhan. Ini bukan soal cari bahaya radi bahaya, tapi pakai tantangan sebagai katalis buat tumbuh. Dan kuncinya tadi, persiapan, perencanaan, sama jujur ke diri sendiri soal motivasi kita ya. Tepat sekali. Sebelum Anda mutusin buat lari sama banteng versi Anda sendiri, coba ambil waktu buat refleksi dulu. Beneran nggak sih Anda pengen tumbuh, belajar, ngatasin batasan? Atau jangan-jangan cuma lagi bosen, hampa, butuh pengalihan, jadi nyari sensasi kuat tanpa mikir panjang? Ngerti bedanya ini penting banget biar langkah Anda bawa ke pertumbuhan, bukan penyesalan.
Nah, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangin sebentar deh. Ada satu pintu dalam hidup Anda sekarang. Pintu yang mungkin selama ini kelihatannya serem banget buat dibuka. Mungkin karena Anda nggak tahu persis apa di baliknya, atau takut gagal, takut ditolak, takut berubah. Bisa jadi di balik pintu itu emang ada banteng nungguin. Tantangan yang bakal nguji nyali Anda. Tapi ada kemungkinan lain juga kan? Dan akhirnya, lebih bahagia. Versi diri yang cuma bisa muncul kalau Anda berani ambil langkah pertama buat buka pintu itu. Jadi, pertanyaan refleksi buat Anda. Setelah dengerin obrolan kita ini, ada nggak banteng pribadi yang mulai kebayang di benak Anda? Tantangan spesifik apa yang selama ini rasanya menakutkan? Tapi, mungkin aja bisa Anda taklukkan kalau Anda mulai identifikasi, bikin rencana yang masuk akal dan hadapi dengan keberanian, bukan kecerobohan. Tantangan apa yang pengen Anda coba hadapi?